Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Kembali lagi bertemu dengan saya Bu Ufi. Berarti kita akan belajar sejarah. Untuk hari ini kita akan belajar sejarah peminatan kelas 11. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi di pembahasan minggu sebelumnya. Nah, kita masih akan bahas tentang kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan 3 kerajaan. Kemarin kita sudah bahas ada kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, dan juga ada kerajaan Kalingga atau kerajaan Holling. Untuk hari ini kita akan bahas tentang kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan juga kerajaan Singasari. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tujuannya adalah kalian dapat menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan, kemudian kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan juga kebudayaan pada kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Oke, jadi hari ini kita bahas 3 kerajaan ya. Kerajaan Sriwijaya, kemudian ada kerajaan Majapahit, dan juga ada kerajaan Singasari. Kita mulai dari kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, tentang lokasi kerajaan Sriwijaya. Bisa kalian perhatikan peta di samping. Nah, itu untuk peta kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Pulau Sumatera. Nah, Sumatera Selatan ya, tepatnya di Sungai Musi, Palembang. Nah, untuk wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya ini cukup luas wilayah kekuasaannya. Wilayah kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya itu meliputi ada Bangka, Jambi, Lampung, kemudian sebagian Jawa Barat, kemudian Kalimantan Barat, Selat Malaka, Selat Sunda, Thailand Selatan, kemudian Semenanjung Malaka, Semenanjung Tanah Melayu, dan juga perairan-perairan laut di antara tempat-tempat tersebut yang saya sampaikan tadi. Itu bisa kalian lihat. Wilayah kekuasaan Sriwijaya cukup besar ya. Ya, itu untuk lokasi. Kita lanjut ke kehidupan sosial di kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial di kerajaan Sriwijaya, nah, berdasarkan isi dari Prasasti Telaga Batu, stratifikasi sosial atau tingkatan sosial dalam masyarakat di kerajaan Sriwijaya itu terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah golongan puhafam atau kapten pelaut. Kemudian golongan kedua disebut dengan vasikarana atau pembuat pisau. Kemudian golongan yang ketiga disebut dengan stapaka atau pemahat. Golongan keempat disebut dengan vaniaga atau saudagar. Golongan kelima disebut dengan pratisara atau pemimpin. Kemudian golongan keenam itu disebut dengan marsihaji atau tukang cuci. Dan golongan yang paling bawah itu disebut dengan hulun haji atau budak dari raja. Ini tingkatan sosial yang ada di kerajaan Sriwijaya. Oke, sebelum ke kehidupan ekonomi, kita bahas dulu tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di kerajaan Sriwijaya. Nah, sistem pemerintahan di kerajaan Sriwijaya, menurut Prasasti Kedukan Bukit, Raja Sriwijaya yang bernama Dapuntahyang itu berhasil menaklukkan daerah Minangatman yang diperkirakan saat ini adalah daerah Jambi. Selain Dapuntahyang, Sriwijaya itu juga pernah dipimpin oleh Raja Balaputradewa yang merupakan keturunan dari dinasti Sailendra. Sailendra itu ada di kerajaan Mataram kuno. Nah, di bawah kepemimpinan Balaputradewa inilah kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang sangat berjaya atau kerajaan yang sangat makmur. Oke, kita lanjut ke kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya. Kegiatan perekonomian kerajaan Sriwijaya berfokus pada kegiatan perdagangan dan juga
pelayaran. Kerajaan Sriwijaya terletak di jalur perdagangan antara India dan juga Cina, sehingga menguasai jalur perdagangan internasional. Jadi letaknya sangat strategis di lalu lintas perdagangan internasional. Para pedagang yang berasal dari Cina, Gujarat, Pakistan, Tamil, Sri Lanka, dan juga Champa pernah singgah di Sriwijaya untuk berdagang. Selain perdagangan, Kerajaan Sriwijaya juga mengandalkan sektor pertanian karena memiliki wilayah yang subur juga. Jadi selain perdagangan, juga mengandalkan sektor pertanian. Oke, kita lanjut ke kebudayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama dan peradaban Buddha, serta pengajaran bahasa Sanskerta di tingkat internasional. Makanya di Sriwijaya itu terkenal sebagai pusat pengajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Itu besar karena merupakan tempat singgah para pelajar-pelajar yang akan belajar agama Buddha. Jadi kita cukup harus bangga ya punya Kerajaan Sriwijaya yang dulunya menjadi pusat pengajaran agama Buddha secara internasional. Kita lanjut ke kerajaan yang kedua, Kerajaan Majapahit. Lokasi Kerajaan Majapahit. Kalian bisa lihat ini peta lokasi Kerajaan Majapahit. Nah, Majapahit ini juga punya wilayah kekuasaan yang cukup luas. Nah, wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit itu meliputi Maluku, Lombok, kemudian Papua sampai ke Papua, Kalimantan, kemudian ke Sunda, Bali, Sumba, Pahang atau Semenanjung Melayu, kemudian sampai juga di Palembang dan juga menguasai wilayah Tumasik. Tumasik itu yang sekarang kita sebut sebagai Singapura. Itu wilayah kekuasaan dari Kerajaan Majapahit, cukup besar. Hampir sama dengan Sriwijaya. Kita lanjut ke sistem pemerintahannya. Kehidupan pemerintahan di Kerajaan Majapahit, di mana Kerajaan Majapahit itu berdiri setelah Raden Wijaya mampu mengalahkan pasukan dari Mongol. Raden Wijaya kemudian mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi dan ia dinobatkan sebagai raja pertama dari Kerajaan Majapahit. Oke. Nah, masa kejayaan Kerajaan Majapahit itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk karena Majapahit ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk itu berhasil menguasai wilayah yang sangat luas, bahkan sampai ke wilayah di luar Nusantara, tadi sampai di Tumasik atau Singapura. Oke, tadi raja pertamanya Raden Wijaya, kemudian mencapai kejayaan atau masa keemasan ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk. Kita lanjut ke kehidupan sosial Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit memiliki masyarakat yang multikultural. Apa itu multikultural? Multikultural itu artinya beraneka ragam. Karena ketika itu Majapahit sudah menjadi tempat singgah para pedagang asing. Masyarakat Kerajaan Majapahit juga memeluk agama Hindu Siwa dan juga Buddha Mahayana. Jadi ada dua agama yang dipeluk oleh masyarakat di Kerajaan Majapahit. Nah, sebagian masyarakat bekerja sebagai pedagang. Mereka rata-rata cukup kaya sehingga memiliki hidup yang makmur. Kita lanjut ke kehidupan perekonomian Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit itu mengandalkan perdagangan maritim yang juga ditopang oleh kehidupan agraris. Jadi selain mengandalkan sektor perdagangan maritim, mereka juga mengandalkan kehidupan agraris atau pertanian. Para pedagang asing yang datang ke Majapahit berasal dari India, Burma, Thailand, Kamboja, dan juga Champa. Jadi sudah berbagai pedagang dari berbagai negara itu yang singgah di Majapahit. Nah, komoditas asing yang diperdagangkan di Majapahit
itu ada seperti sutra dan juga keramik yang berasal dari Tiongkok atau Cina, kemudian kain berasal dari India, dan juga dupa yang berasal dari Arab. Jadi dari komoditas perdagangan asing tersebut bisa kita simpulkan kalau di Kerajaan Majapahit itu juga selain orang pribumi Majapahit sudah ada pedagang-pedagang asing seperti dari Cina, Arab, dan juga India. Kita lanjut ke kebudayaan Kerajaan Majapahit. Nah, kehidupan budaya Kerajaan Majapahit di mana di sini banyak didirikan pusat-pusat pendidikan agama yang dikenal dengan mandala atau kadewa guruan. Kadewa guruan. Itu ya. Nah, selain itu, selain banyak sekali pusat pendidikan agama yang dikenal di Majapahit itu juga karya sastranya itu cukup maju dengan dibuktikannya muncul para tokoh atau muncul para empu yang menghasilkan sebuah karya sastra. Contohnya adalah Negara Kertagama, karangan dari Empu Prapanca yang menceritakan tentang Kerajaan Majapahit. Nah, dan juga ada kitab Sutasoma, karangan dari Empu Tantular, di mana dalam kitab Sutasoma ini terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu terinspirasi dari kitab Sutasoma yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Ini menggambarkan masyarakat di Kerajaan Majapahit ketika itu sangat multikultural ya, tapi mereka dapat bersatu. Kita lanjut ke kerajaan yang ketiga, yaitu Kerajaan Singasari. Lokasi Kerajaan Singasari kalian bisa amati gambar di samping. Nah, Kerajaan Singasari ini juga termasuk kerajaan yang cukup besar, di mana Kerajaan Singasari mampu menguasai beberapa wilayah. Di antaranya adalah Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Melayu, Semenanjung Malaka, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku. Jadi cukup luas ya wilayah kekuasaan dari Kerajaan Singasari. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kehidupan pemerintahan Kerajaan Singasari. Nah, di Singasari ini pergantian kekuasaan di Singasari banyak diwarnai oleh perebutan kekuasaan antara Ken Arok dan juga Tunggul Ametung ya. Jadi kehidupannya itu diwarnai oleh konflik-konflik perebutan kekuasaan antara Ken Arok dan juga Tunggul Ametung. Nah, untuk kehidupan sosial kerajaan di Singasari, kehidupan sosialnya di mana di masyarakat Singasari ini juga sudah mengenal stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial dalam masyarakat Kerajaan Singasari itu ada 3. Yang pertama ada kelas atas yang isinya itu adalah golongan raja atau para bangsawan. Kemudian kelas yang kedua itu ada golongan agamawan, yaitu para pendeta Hindu dan juga rahib Buddha. Kemudian yang ketiga adalah kelas bawah. Sudah jelas kelas bawah berarti rakyat umum atau rakyat biasa. Itu tingkatan stratifikasi sosial di Kerajaan Singasari. Kita lanjut ke kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari. Nah, masyarakat Kerajaan Singasari itu hidup dengan cara bertani, kemudian berdagang, dan juga mengandalkan sektor kerajinan tangan. Ada pula yang menjadi buruh dan juga nelayan. Jadi cukup beragam ya mata pencahariannya dari masyarakat Kerajaan Singasari. Kemudian wilayah Singasari itu memiliki 2 sungai besar. Ada yang tahu sungai apa saja? Nah, yaitu ada Sungai Bengawan Solo dan juga Kali Brantas. 2 sungai ini dimanfaatkan untuk mengaliri lahan-lahan pertanian masyarakat dan juga digunakan sebagai sarana lalu lintas perdagangan. Nah, pada masa pemerintahan Kertanegara dilakukanlah ekspedisi Pamalayu. Nah, ekspedisi Pamalayu ini ditujukan untuk merebut kendali perdagangan di sekitar Selat Malaka. Selain itu juga ekspedisi Pamalayu ini kayak sebuah ajakan kepada Kerajaan Melayu untuk bekerja sama. Nah,
kerjasama ini gunanya adalah untuk mengusir atau membentengi wilayah Nusantara dari serangan kerajaan Mongol. Nah, kehidupan budaya Kerajaan Singasari. Di sini Kerajaan Singasari itu meninggalkan beberapa candi. Di antaranya adalah Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Oke, kita sudah selesai bahas 3 kerajaan. Tadi ada Kerajaan Sriwijaya, kemudian ada Kerajaan Majapahit, dan juga ada Kerajaan Singasari. Masing-masing kerajaan memiliki sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Tapi yang bisa kita ambil satu adalah ketiga kerajaan ini mengandalkan sektor perdagangan maritim. Sudah berhubungan juga dengan negara-negara lain. Saya akhiri sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.